Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ini semua. Ya. Padahal menjawab salam itu wajibnya. Menjawab salam itu adalah wajib. Pak Guru lagi deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Jadi anak soleh semuanya, anak soleh dan solehah semuanya, insyaallah ya 10 menit lagi kita akan mendengarkan materi dari Ustadz kita, yaitu Ustadz Askar Yaman ya. Ustadz Askar Yaman ya. Soalnya dua kata ya, Askar Yaman. Jadi Askar Yaman. Ya. Jadi materi kita adalah salatmu cerminan akhlakmu. Ya, salatmu cerminan akhlakmu. Dan memang ini sesuai dengan realita. Kenapa? Karena inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu adalah mencegah seseorang untuk melakukan perbuatan keji, perbuatan dosa, dan kemungkaran. Jadi salat kita ini adalah mencegah diri kita dari perbuatan keji dan kemungkaran. Makanya kalau ada orang yang sholat kemudian akhlaknya belum bagus, ya berarti kita bisa pertanyakan sholatnya. Apakah selama ini sholatnya dia lakukan dengan benar atau dia tidak lakukan dengan benar? Ya, karena sholat itu harus dilakukan dengan benar. Ya, sholat ada aturan-aturannya. Ya. Jadi sholat itu ada aturannya. Sebelum sholat, ada wudhu yang menyertainya. Ya, bisa jadi juga karena wudhu kita tidak sempurna sehingga sholat kita tidak ada pengaruhnya pada diri kita. Kenapa masalahnya? Karena sholat itu, kalau dilakukan tanpa wudhu, maka tidak sah sholatnya. Berarti sia-sia. Gerakannya selama ini yang dia kerjakan cuma gerakan sia-sia saja. Ya. Kenapa? Karena tidak ada balasannya berupa pahala dari sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian jadi itu ya. Kemudian yang perlu kita pahami juga, kenapa kita dianjurkan sholat? Karena sholat ini yang pertama kali dihisab nanti di hari kiamat. Ya, biar banyak perbuatan kesalehan, amal kebaikan kita yang pernah kita lakukan di dunia ini, misalnya kita banyak bersedekah, kita banyak berpuasa, kita banyak membantu orang, ya, kita banyak memberikan bantuan-bantuan kepada anak yatim, fakir miskin, dan amalan-amalan yang lainnya. Tapi kalau tidak ada salatnya atau dia tidak mengerjakan salat, maka amalan-amalan yang pernah dia lakukan berupa kebaikan yang lain itu tidak diterima oleh Allah. Jadi dia tidak akan diterima oleh Allah. Jadi apapun yang kita lakukan di muka bumi ini kalau tidak ada disertai dengan salat, maka tidak akan pernah diterima oleh Allah. Makanya rugi. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, Inna awwala ma yuhasibu bil abdu yawmal qiyamah min amalihi salatuhu. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab atau dihitung oleh Allah pada seorang hamba pada hari kiamat, yaitu dari setiap amalan-amalan mereka
yaitu salatnya. Jadi salat yang duluan. Wa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Kata Rasulullah, kalau salatnya baik, maka sungguh dia akan beruntung dan selamat. Jadi kalau salat kita kata Rasulullah bagus, maka tentunya kita akan menjadi orang yang beruntung, dan juga menjadi orang yang selamat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Tapi apabila salatnya rusak, maka sungguh dia akan salatnya sia-sia dan akan rugi. Jadi salatnya selama ini yang dikerjakan dia akan sia-sia. Jadi perbaiki salatnya masalah. Makanya di Al-Asri kita dianjurkan untuk melakukan sholat. Akan kita ada buku penghubung untuk mengecek sholat kita. Jadi dimetkan dulu baik yang lain. Jadi Pak Guru, karena Ustaz kita sudah hadir, jadi Ustaz kita sudah bergabung, insyaallah kita akan memulai daurah kita. Bagaimana Ustaz? Assalamualaikum Ustaz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana suara saya Ustaz? Alhamdulillah, bagus. Iya. Jadi insyaallah karena sudah masuk jam 8.30 sekarang, maka kita akan mulai daurah kita bersama Ustadz. Insyaallah kalau kelas 6 ini sering-sering ketemu dengan Ustadz kita Sudah sering bertemu dengan Ustadz kita sekarang, yaitu Ustadz Askari Aman, yang akan membawakan materi tentang salatmu cerminan akhlakmu. Bagaimana kita mulai Ustadz? Iya, silakan Ustadz. Jadi kita akan mulai yang masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Jadi segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Salam maupun taslim kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah yang mengajarkan kebaikan di muka bumi ini, yang tentunya segala apa yang dilakukannya adalah contoh bagi umatnya. Insyaallah pada kesempatan hari ini pada daurah kita, daurah kelas 6, jadi pesertanya semua kelas 6 insyaallah. Mungkin ada wali kelas juga bergabung. Jadi adapun susunan daurah kita, yang pertama adalah pembukaan oleh protokol atau MC. Yang kedua adalah pembacaan kitab Al-Quran, kitabullah. Dan insyaallah yang ketiga nanti kita akan mendengarkan materi dari ustaz kita. Oleh karena itu marilah kita bersama-sama membuka daurah ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kemudian kita melangkah kepada acara yang kedua, yaitu pembacaan kitab Al-Quran yang akan dibawakan oleh anak soleh kita,
yaitu Muhammad Affan Asdar. Kepada beliau kita persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban fasmahu biwujuhikum wa aydiyakum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu litahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu alladzi wathaqakum bihi qultum sami'na wa ata'na wattaqullah innallaha alimun bizatis sudur. Shadaqallahul azim. Demikianlah tadi pembacaan kitab suci Al-Quran. Semoga yang membacanya pun yang mendengarkannya akan diberikan ganjaran pahala di sisi Allah, dan semoga bacaan inilah yang kemudian ya salah satu menjadi keberkahan di hari-hari kita sekarang. Kemudian kita akan melangkah kepada acara berikutnya, yaitu acara daurah kelas 6 ya dengan judul Salatmu Cerminan Akhlakmu, yang akan dibawakan oleh Ustaz Dr. Askar Yaman SPD MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Ya, baik, syukran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bapak Ibu guru serta anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana alhamdulillah kita semuanya masih diberikan nikmat oleh Allah, baik berupa kesehatan, kekuatan, serta kesempatan untuk kita semuanya dapat bersama-sama hadir dalam majelis yang mulia ini, alhamdulillah, dalam daurah kita di pagi hari ini dengan tema yang luar biasa, tema yang sangat penting untuk kita sekalian, terutama untuk diri pribadi kami dan juga untuk anak-anakku sekalian, yakni salat cerminan akhlakmu, atau salatku cerminan akhlakku. Anak-anakku sekalian, tema yang kita terangkan pada kesempatan pagi hari ini adalah merupakan tema yang cukup penting
Kenapa? Karena sholat itu adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Baik dia itu laki-laki maupun adalah merupakan kewajiban ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perintah sholat ini, anak-anakku sekalian, kenapa sangat istimewa? Karena dia adalah merupakan perintah yang diterima langsung oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lewat Isra Mi'raj. Jadi beliau langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melakukan perjalanan yang cukup jauh tapi waktunya sangat singkat dengan Isra Mi'raj itu. Dan tujuan utama Isra Mi'raj adalah untuk menerima perintah ibadah yang namanya sholat ini. Kemudian yang berikutnya, anak-anakku sekalian, ini adalah merupakan ibadah yang paling pertama sekali dihisab atau diperhitungkan nanti di hari kiamat kelak. Jadi ibadah sholat kita lah yang paling pertama ditanya itu. Jika bagus sholat kita, maka bagus seluruh amal kita. Tapi jika jelek sholat kita, maka hancurlah seluruh amalan-amalan kita itu. Begitu pentingnya yang namanya sholat ini, anak-anakku sekalian. Sehingga seorang muslim itu wajib mengerjakannya dalam kondisi apapun. Kecuali bagi wanita yang haid dan nifas. Tapi selain daripada itu, dia wajib mengerjakannya. Sampai dengan dia sakit sekalipun, dia wajib untuk mengerjakannya. Tidak bisa melaksanakan sholat dalam posisi yang berdiri. Dia bisa duduk. Tidak bisa duduk, dia bisa berbaring. Dia bisa dengan mempergunakan isyarat tangan atau kedipan mata dalam mengerjakan yang namanya sholat tersebut. Jadi dalam kondisi apapun, kita wajib mengerjakannya. Bahkan dalam kondisi perjalanan yang jauh. Kalau ibadah puasa, itu boleh kita untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Salah satu di antara penyebabnya adalah karena sakit dan dalam perjalanan yang jauh. Itu boleh kita tidak puasa. Tapi yang namanya sholat tidak boleh. Harus tetap kita melaksanakannya. Dalam kondisi kita mukim, sholatnya normal. Tapi dalam kondisi perjalanan, itu boleh jadi sholatnya, itu bisa diringkas. Ya, bisa diringkas sholat kita, tetapi tetap kita melaksanakan ibadah sholat tersebut. Bahkan anak-anakku sekalian, bagaimana pentingnya yang namanya sholat ini, dia harus diajarkan kepada anak-anak kita. Ya, jadi masih kecil anak kita, itu wajib untuk diajarkan. Orang tua wajib mengajarkan sholat ini. Kalau dia tidak mampu mengajarkan anaknya sholat, dia bawa ke sekolah yang di sana juga ada materi pelajaran yang namanya sholat itu. Ya, seperti misalnya di Al-Asri, di SD kita ini, alhamdulillah, diajarkan tentang sholat, nak. Bahkan dibiasakan yang namanya sholat itu. Kalau tidak bisa, dibawa anaknya ke TK-TPA dan lain sebagainya. Semenjak kecil diajari sholat. Dalam hadis, Rasulullah menyebutkan, adibu auladakum atau muru auladakum. Ajari anakmu sholat pada saat dia berusia 7 tahun. 10 tahun tidak sholat, pukul dia. Sampai dipukul itu. Ya, kalau dia tidak mengerjakan yang namanya sholat itu. Anak-anakku sekalian yang sama berbahagia, di sini Ustadz akan menyebutkan ya, bagaimana kewajiban sholat itu yang nantinya mencerminkan akhlak kita menjadi akhlak yang mulia. Jadi Ustadz akan menggabungkan nanti kewajiban sholat ini, kenapa sampai wajib yang namanya sholat ini, kemudian dihubungkan dengan cerminan akhlak yang mulia atau akhlak yang baik ini. Anak-anakku sekalian yang sama berbahagia, dalam salah satu riwayat disebutkan, Rasul Amril Islam, pokok agama itu adalah Islam. Wa amuduhu as-shalah.
Dan tiangnya agama itu adalah salat. Wa zirwatu sanamihil jihadu fi sabilillah. Dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Jadi tiang daripada agama ini, wa amuduhu as-shalah. Tiang daripada agama ini adalah salat. Jadi manakala kita tidak mengerjakan salat, anak-anakku sekalian, maka kita telah meruntuhkan agama kita. Bagaimana pula kalau ada rumah tidak ada yang namanya tiangnya, ya, atau ada tiangnya tetapi diruntuhkan, maka tidak layak disebut sebagai sebuah rumah atau tempat tinggal. Rumah kita ada tiangnya, dan kalau rubuh tiangnya itu disebabkan karena gempa, misalnya seperti yang terjadi di Sulawesi Barat sana, 5-7 detik saja goncangannya itu menghancurkan, meluluh lantakkan rumah-rumah, termasuk tiang-tiangnya. Karena tiangnya sudah hancur, maka bangunannya itu akan roboh. Nah, demikian pula lah dalam Islam. Kalau kita ingin tegak agama ini, anak-anakku sekalian, kalau kita ingin agama ini tetap ada dalam diri kita, maka tiangnya harus kita perkokoh. Apa tiang daripada agama? Itulah salat. Maka orang yang telah meninggalkan salat, maka dia telah meruntuhkan agamanya, telah menghancurkan tiang-tiangnya. Dan apalagi yang bisa dibanggakan untuk orang-orang yang seperti ini. Kewajiban salat, anak-anakku sekalian, yang pertama. Kewajiban salat yang pertama adalah karena dia adalah merupakan rukun Islam yang kedua setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi orang yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia adalah merupakan umat Islam, masuk ke dalam Islam. Tetapi harus dia membuktikan keislamannya itu. Harus dia membuktikan keimanannya tersebut dengan rukun Islam yang kedua. Apa itu? Menunaikan salat. Aqimis shalah. Menunaikan salat, anak-anakku sekalian. Jadi, kalau ada orang sudah masuk ke dalam Islam atau beragama Islam, lantas dia tidak salat, dipertanyakan keislamannya. Inilah yang disebutkan di dalam Al-Quran, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Betapa banyak orang yang mengaku diri beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka belum beriman. Sebab iman itu bukan hanya di lisan saja, bukan hanya diucapkan saja, bukan hanya diyakini dalam hati, tetapi wal amalu bil jawarih, harus diamalkan lewat anggota tubuh. Maka perintah salat adalah merupakan bentuk penghambaan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang meneguhkan keislaman kita itu. Maka salat ini adalah merupakan perintah yang utama setelah kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, anak-anakku sekalian, demikian pentingnya yang namanya salat ini, sehingga sejak kecil salat itu diperintahkan untuk mengajarinya. Sebagaimana yang Ustadz tadi sebutkan di awal. Anak-anak diperintahkan untuk mengerjakan salat, diajarkan semenjak kecil. Walaupun belum ada kewajiban untuk dia menunaikan yang namanya salat. Karena kewajiban menunaikan salat pada saat anak itu sudah akil balik. Kalau belum, maka tetap diajarkan, dibiasakan untuknya semenjak kecil. Anak-anakku sekalian bisa nanti membuka ya dalam Al-Qur'an di surah Luqman, surah ke-31, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di salah satu ayatnya, kalau saya tidak salah di ayat yang ke-16 itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Wahai anakku, tunaikan salat. Ajak manusia kepada kebaikan, cegah kepada kemungkaran, dan bersabarlah akan ujian yang menimpa. Karena itu adalah merupakan urusan yang sangat besar. Jadi Luqman mengajarkan kepada anaknya, bahkan ini harus menjadi contoh bagi semua orang tua, bagi semua guru.
untuk mengajarkan sholat kepada anak-anak kita semenjak dia kecil. Ajari dia sholat. Ya, kenapa? Karena rupanya anak-anakku sekalian, orang yang mengerjakan sholat ini akan menghantarkan diri anak yang mengerjakan sholat tersebut kepada kebaikan. Bukan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga akan bagus akhlaknya. Inilah yang menjadi materi kita. Akan bagus akhlak anak yang sholat. Tutur katanya akan menjadi tutur kata yang baik. Tingkah lakunya akan menjadi tingkah laku yang baik. Ya, perbuatannya akan menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Akhlakul karimah. Jadi kalau ada anak-anak yang nakal, yang tidak bisa diatur, bicaranya suka berbicara yang kotor, berbicara yang jelek, ya, suka menyakiti hati saudaranya, dan juga suka membuat keonaran, keributan, bahkan keberadaannya hanya menjadi sumber masalah bagi lingkungannya. Yang pertama kita indikasikan adalah sholatnya. Pasti anak itu tidak sholat. Kalaupun anak itu sholat, maka boleh jadi sholatnya itu masih bolong-bolong. Sholatnya masih tidak tepat pada waktunya. Kalau sudah tepat pada waktunya, mungkin pada saat dia sholat, itu tidak khusyuk. Atau tidak memaknai apa yang dia kerjakan tersebut. Anak-anakku sekalian, bisa nanti kalian buka. Begitu pentingnya sholat ini, ya, memperbaiki akhlak seseorang, yang manakala mereka tidak melaksanakan sholat, maka hancurlah akhlaknya, hancurlah etikanya, hancurlah kepribadiannya. Bisa kalian buka dalam Quran surah Maryam, surah ke-19, ayat yang ke-59. Apa bunyinya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa khalafa mim ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahwat fasawfa yalqawna ghayya. Apa artinya? Akan datanglah generasi yang buruk setelah mereka. Akan datanglah generasi yang jelek setelah mereka. Siapakah generasi yang buruk itu? Siapakah generasi yang jelek itu? Apakah mereka yang tidak punya ilmu pengetahuan? Apakah mereka yang bodoh misalnya? Apakah mereka itu tidak mempunyai kekayaan sehingga dia menjadi generasi yang buruk? Jawabannya bukan. Dalam ayat ini anak-anakku sekalian disebutkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan siapakah generasi yang buruk itu. Dan saya yakin anak-anakku sekalian ingin menjadi generasi terbaik di masa depan. Ingin menjadi pemimpin di masa depan. Ada mungkin yang ingin menjadi guru, akan menjadi guru yang terbaik, mencerdaskan kehidupan bangsa di masa yang akan datang. Ada mungkin yang bercita-cita nak menjadi seorang dokter, akan menjadi dokter yang baik, yang melayani pasiennya dengan sebaik-baiknya, dengan setulus hatinya. Ada mungkin yang ingin menjadi menteri, atau menjadi presiden, atau menjadi gubernur, dan lain sebagainya. Kalian akan menggantikan generasi yang lama, menggantikan jabatan-jabatan mereka, posisi mereka, itulah kalian. Namun itu hanya bisa terwujud anak-anakku sekalian, hanya bisa terwujud kalau kita menjadi generasi terbaik. Kalau kita bisa menjadi pengganti-pengganti yang baik. Siapakah generasi yang buruk itu yang disebutkan dalam Al-Quran yang kita bacakan tadi? Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahwat fasawfa yalqawna ghayya. Akan datanglah generasi yang buruk setelah mereka. Siapa itu? Satu indikasinya. Satu, yang menyia-nyiakan sholat. Yang kedua, memperturutkan hawa nafsu. Maka kelak mereka mendapatkan kesesatan. Jadi anak-anakku sekalian, para siswa-siswi Al-Asri, ingatlah, kalau kita ingin menjadi generasi terbaik di masa depan, maka perhatikan sholat kita, nak. Perhatikan sholat kita. Makanya kalau ada anak-anak yang tidak sholat, yang tidak mengerjakan sholat, apalagi usianya sudah 10 tahun ke atas, maka diperintahkan untuk memukulnya. Dicambuk kina, dipukul kina, bukan untuk menyakiti kita. Tapi untuk kita diingatkan untuk bangkit, ambil wudhu, sholat. Karena kamu nanti akan menggantikan orang tua.
Kita ini orang tua akan meninggalkan dunia ini. Yang akan melanjutkan dunia ini adalah kalian, wahai anak-anakku. Kalianlah yang akan melanjutkan dunia ini, keberlangsungan ini. Kalau kalian tidak mengerjakan sholat, kalau kalian tidak menunaikan yang namanya sholat ini, bagaimana bisa kalian akan menjadi pemimpin di masa depan, menjadi orang-orang terbaik. Makanya disebut ini, fakhalafa min ba'dihim khalfun ada'us shalah. Ciri generasi yang buruk adalah satu, meninggalkan yang namanya sholat. Mungkin kalian mengatakan, kenapakah kita dipaksa apa semuanya? Kalian mungkin belum merasakan hari ini, nak, pentingnya yang namanya sholat tersebut. Tapi pada saat kalian sudah besar, pada saat kalian sudah dewasa, baru kalian akan memahami. Rupanya sholat ini utama. Bahkan yang paling sangat penting adalah pada saat kita meninggal dunia. Rupanya pada saat kita meninggal dunia, tidak ada dunia ikut serta dengan kita. Harta tidak ikut, keluarga tidak menemani, yang ikut dengan kita hanya amal-amal kita saja. Ibadah kepada Allah. Bahkan nanti di akhirat kelak, orang yang tidak sholat, nah itu nanti akan kecewa. Mereka nanti akan menyesal. Kenapa saya tidak sholat? Padahal saya sudah mengajar dengan baik. Saya sudah menyumbangkan harta saya sudah begini dan begitu. Rupanya yang jadi masalah adalah sholatnya. Karena amalan yang paling pertama, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi as-shalah. Fa inna saluhat faqad aflaha wa anjah. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari amal seorang hamba pada hari kiamat adalah solatnya. Apabila solatnya baik, maka ia telah berbahagia dan sukses. Tetapi apabila solatnya jelek, maka ia telah celaka dan merugi. Amalan yang paling pertama. Itulah kenapa sampai anakku sekalian banyak ayat di dalam Al-Quran menerangkan kepada kita anakku sekalian bagaimana penyesalan orang-orang pada saat nyawanya sudah sampai di tenggorokannya. Dia minta kembali ke dunia. Hanya untuk apa? Hatta iza ja'a ahadakumul maut qala rabbirji'uni. Hingga apabila datang kematian salah seorang di antara mereka. Orang yang didatangi kematian memohon kepada Allah. Apa permohonannya? Qala rabbirji'uni. Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Apa keinginannya kalau bisa kembali ke dunia? La'alli a'malu sholihan. Maka niscaya saya akan beramal soleh dari apa yang dahulu aku tinggalkan. Termasuk amalan soleh adalah ibadah kepada Allah. Salat yang dia tinggalkan. Inilah yang menjadi bahan penyesalan mereka. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, sehebat apapun Anda, seganteng apapun Anda, sekaya apapun Anda, sehebat apapun Anda, kalau tidak sholat, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Bahkan akhlak kita menjadi akhlak yang buruk, akhlak yang jelek. Sungguh, meninggalkan sholat itulah yang menyebabkan akhlak kita ini menjadi buruk. Ini yang kedua, anak-anakku sekalian. Sekarang yang ketiga. Kenapa wajib yang namanya sholat ini? Yang ketiga adalah ibadah pertama setelah ikhlas dan tauhid. Jadi ibadah sholat ini setelah kita mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dengan membaca 2 kalimat syahadat, kemudian kita ikhlaskan ibadah kita semata-mata karena Allah, maka ibadah sholat inilah yang menjadi patokannya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa zalika dinul qayyim. Dan tidaklah mereka disuruh kecuali supaya menyembah Allah dan memurnikan ketaatan kepadanya dan dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Anak-anakku sekalian yang sangat berbahagia, jadi dia adalah merupakan ibadah yang utama. Setelah kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian kita mengikhlaskan ibadah kita kepada Allah, maka kita harus menunjukkan, mempraktekkan ketulusan kita itu, keikhlasan kita itu dengan ibadah sholat ini.
Kemudian yang keempat. Yang keempat adalah amalan yang pertama dihisab pada hari kiamat. Nah, itu tadi yang kita sebutkan. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari amal seorang hamba di hari kiamat adalah solatnya. Anak-anakku sekalian yang sangat berbahagia, maka merugilah orang-orang yang meninggalkannya. Oleh karena itu, apa-apa nak yang diajarkan oleh ustadz dan ustazah kita di sekolah, terutama yang namanya solat ini, jangan kita tinggalkan, anak-anakku sekalian. Kalian sekarang sudah berada di kelas 6. Berarti umur kalian sekarang mungkin antara kisaran 11, 12 sampai dengan 13 tahun. Maka orang tua disuruh semenjak usia 7 tahun kalian sudah diajar nak sholat. Saya yakin itu. Disuruh oleh orang tua di rumah, diajari dengan guru-guru di sekolah, dipermantap lagi dengan ibadah yang kita senantiasa tunaikan di masjid bersama dengan kaum muslimin, berjamaah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya yakin nak, di usia Anda yang sudah sampai kepada usia yang prabalik ini, sudah hampir melewati, sudah mau masuk kepada balik, sudah mau masuk kepada kewajiban taklif untuk melaksanakan ibadah. Maka saya yakin kalian sudah senantiasa mengerjakan sholat ini. Jangan kita tinggalkan anak-anakku sekalian, jangan kita tunda-tunda ibadah sholat kita ini, karena dia adalah merupakan hal yang utama tersebut. Kemudian yang berikutnya anak-anakku sekalian, yang berikutnya adalah rupanya sholat ini memperbaiki akhlak kita. Ya, dapat mencegah diri kita dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Ibadah sholat. Sholat akan mengendalikan diri kita dari berbagai macam kemaksiatan. Jadi kalau kita sudah terhindar dari berbagai macam kemaksiatan, dari berbagai macam dosa, maka insya Allah tingkah laku kita merupakan tingkah laku yang mulia. Karena cuma ada dua saja. Cuma ada dua jalan. Jalan kebaikan dan jalan keburukan. Kalau kita tidak mengerjakan keburukan, maka pasti kita akan mengerjakan kebaikan pada saat itu. Cuma dua itu saja. Kalau kita tidak mengerjakan kebaikan dari waktu yang Allah berikan kepada kita, maka kita akan mengerjakan keburukan. Maka sholat ini akan mencegah diri kita dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Bisa nanti dibuka ya dalam Quran surah Al-Ankabut ayat yang ke-45. Wa aqimis sholah innas sholata tanha anil fahsya iwal mungkar. Dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah diri kita dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Luar biasa anak-anakku sekalian. Sholat ini dapat mencegah diri kita dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Saya berikan contoh-contohnya. Bagaimana mengarahkan kita untuk berakhlak yang mulia dan menjauhkan diri kita daripada kemungkaran. Saya berikan contoh. Anak-anakku sekalian. Kita mulai dari orang yang akan mengerjakan sholat, pasti dia akan cinta kepada kebersihan. Ini adalah merupakan akhlak yang mulia. Cinta akan kebersihan. Kenapa? Karena orang yang sholat itu haruslah bersih. Bersih jasmaninya. Ya, tidak kotor nak, tidak bernajis. Ya, makanya orang yang sholat itu harus membersihkan pakaian yang dia pakai, pakaian yang bersih. Bukan pakaian yang bernajis. Ya, pakaian yang bersih, kemudian badannya juga bersih. Kalau dia, minta maaf ini, kalau dia buang air kecil, harus dia cebok dulu. Tidak boleh dia kemana-manakan itu air kencingnya, apalagi kalau terpercik kepada tubuhnya, maka dia harus bersihkan, karena itu adalah merupakan najis. Kalau terpercik kepada bajunya, maka harus dia ganti bajunya, atau dicuci bajunya itu, atau dibersihkan bajunya, kemudian dia pakai. Luar biasa ini, akhlak mulia, cinta kepada kebersihan. Makanya anak yang sholat, nah itu pasti anaknya bersih. Mukanya yang bersih karena dibasuh dengan air wudhu. Tangannya tangan yang bersih, nak, karena dibasuh dengan air wudhu. Telinganya telinga yang bersih karena dibasuh dengan air wudhu. Otaknya juga otak yang bersih, bukan jadi otak kotor ya, Victor ya, pikiran kotor, tidak ada lagi itu. Kenapa? Karena dibasuh itu kepalanya, nak. Dibasuh dengan air wudhu untuk dibersihkan semuanya.
Makanya orang yang sholat, itulah tadi disebutkan, ciri generasi yang buruk itu kalau dia meninggalkan sholat. Orang meninggalkan sholat, nah, rantasaki. Ya, tidak bersih itu. Ya, itu orang yang sholat itu akan menjaga yang namanya kebersihan. Kemudian setelah bersih tubuh kita, bersih pakaian kita, maka tidak langsung sholat. Tapi kita harus mengambil air wudhu. Kita ambil air wudhu. Nah, ya, dalam beberapa riwayat disebutkan kalau kita membasuh tangan kita sesuai dengan sunnah Rasulullah yang diajarkan juga oleh guru-guru kita di sekolah, kalau kita membasuh tangan kita, nah, maka akan berguguranlah dosa-dosa yang keluar daripada tangan kita. Akan bersih tangan kita. Makanya orang yang sholat, nah, tangannya sudah bersih, dia tidak pakai, dia tidak pergunakan tangannya untuk mencuri barangnya orang, untuk memukul orang, untuk menyakiti orang dengan tangannya, untuk mengambil barangnya orang, untuk apa, dan perbuatan-perbuatan buruk yang lain. Sudah tangannya dia basuh, sudah bersih, kemudian dia kumur-kumur. Ini kumur-kumur, nah, itu untuk mengeluarkan juga dosa-dosa yang ada di lisan kita. Karena banyak sekali dosa di lisan kita. Bayangkan kalau kita rajin sholat, lantas kita suka mencaci maki orang, suka menghardik orang, suka berkata-kata kotor di lisan kita, maka bagaimana bisa ini terjadi? Maka orang-orang yang mendirikan sholat, nak mengambil air wudhu, berkumur-kumur, pada saat dia mengambil air wudhu, maka pada saat setelah sholat, yakinlah, anak itu akan tercegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Tidak akan dia berkata-kata kotor, berkata-kata keji. Kalaupun dia berkata-kata ini, cepat-cepat dia istighfar, astagfirullah, saya sudah wudhu tadi, saya sudah sholat tadi, kenapa saya berkata-kata yang jelek, berkata-kata yang tidak baik. Demikian pula kita membasuh wajah kita. Di wajah kita ini begitu banyak, nah, anggota tubuh kita, termasuk mata kita, hidung kita, lisan kita. Maka yang mengambil air wudhu luar biasa. Matanya akan bercahaya, akan terang. Hanya akan melihat kepada hal-hal yang baik. Nah, terhalang dia untuk melihat hal-hal yang buruk. Karena sholatnya itu. Maka sholat dapat mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Sampai dengan kita membasuh kaki kita, tidak akan berjalan ke tempat-tempat yang maksiat. Berjalan ke tempat-tempat yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka indahnya ajaran Islam mengajarkan kita tentang sholat, dan dalam sholat yang kita tunaikan tersebut, itu adalah merupakan cerminan akhlak-akhlak yang mulia. Maka kemudian kita masuk sholat kita. Kita menghadap ke arah kiblat, menghadapkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita takbir mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Semuanya adalah kecil, ya. Semuanya adalah kecil, yang besar hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Besar. Allah yang menciptakan alam ini, yang mengatur seluruh rezeki kita, yang mengatur seluruh arah kehidupan kita ini. Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang berhak untuk disembah. Apalagi kalau kita membaca di salah satu doa iftitah kita, innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya kuserahkan kepadamu ya Allah. Luar biasa anak-anakku sekalian. Terus kita melakukan itu. Di dalam surah Al-Fatihah kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Ini anak-anakku sekalian, ketulusan hati, hanya ibadah kepada Allah, dan hanya kepada Allah kita minta pertolongan itu. Kemudian terus kita melaksanakan itu, bahkan sampai kepada kita duduk di antara dua sujud. Ya, salah satu di antara doa kita memohon kepada Allah, wa'afini ya Allah, berikanlah aku kesehatan. Jadi rangkaian sholat kita adalah merupakan doa-doa, dan salah satu di antara doa itu kita mohon kepada Allah untuk diberikan kesehatan itu. Dan pada saat kita terakhir sholat, kalau kita mulai dari takbir dan diakhiri dengan salam, maka pada saat kita salam, ini juga luar biasa pelajarannya. Pada saat kita salam, Assalamualaikum warahmatullah, semoga keselamatan dan rahmat tercurah kepada orang-orang yang berada di sebelah kanan kita.
Ya, assalamualaikum warahmatullah, sebelah kiri lagi, semoga keselamatan, doa keselamatan dan rahmat Allah tercurah kepada orang-orang yang berada di sebelah kiri saya. Kalau ini kita laksanakan dengan baik, ucapan salam kita pada saat di akhir sholat, ini juga akan menyebabkan kita berakhlak yang mulia. Maka anak-anak yang rajin sholat, kaum muslimin yang rajin sholat, itu tidak ada yang bombeknya. Tidak ada orang yang dia musuhi. Kenapa? Karena dia doakan dalam sholat. Bukan hanya dia doakan dirinya, tetapi dia juga mendoakan saudara-saudaranya. Ya, assalamualaikum warahmatullah. Dia salam ya, kemudian dia doakan orang-orang di sebelah kanannya semuanya. Sebelah kirinya juga semuanya. Maka tidak ada yang bombeknya. Ya, masa ada orang sholat lantas ada bombeknya, dia doakan kebaikan? Tidak akan mungkin. Ya. Dia sholat, kemudian assalamualaikum warahmatullah, kecuali, misalnya begitu. Tidak akan mungkin. Kecuali Andi, bombekku itu ya Allah, jangan kasih selamat. Kecuali ini, tidak ada. Tidak ada orang mengatakan itu, nak. Yang ada kita ucapkan keselamatan kepadanya semuanya. Assalamualaikum warahmatullah. Maka bagaimana mungkin setelah sholat, kita pukul mukanya, kita datet telinganya, kita ambil barangnya. Tidak akan mungkin. Padahal kita doakan dia dalam sholat kita. Bahkan kita doakan bukan 1 kali, nak, 5 kali sehari semalam. Itu pun di salat wajib. Bagaimana di salat sunnahnya? Kita pun mendoakan dia kebaikannya, penyembahan kita kepada Allah. Mendoakan diri kita kebaikan, tetapi juga untuk lingkungan sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullah. Semoga keselamatan dan rahmat tercurah kepada yang di sebelah kanan kita. Termasuk kucing kita. Termasuk hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Kita ucapkan keselamatan. Sampai menggantung kucing, ya, membunuh kucing. Atau melempar dan lain sebagainya. Hewan-hewan yang dia ganggu dan lain sebagainya. Maka sholatnya yang harus untuk disempurnakan lagi. Untuk lebih diperbaiki lagi. Inilah anak-anakku sekalian yang sama berbahagia. Makanya orang tua itu memang diwanti-wanti, disuruh untuk sholat ini utama. Sholat ini utama. Yang lain silahkan diabaikan. Bisa dikerjakan, bisa diabaikan. Tetapi yang namanya sholat ini mutlak harus ditunaikan. Jangan ditinggalkan. Karena manfaatnya begitu banyak. Dan terutama nanti di akhirat, dia akan menjadi saringan pertama, ya, tahapan pertama untuk baik dan buruknya amalan-amalan seseorang. Ini anak-anakku sekalian yang sama berbahagia. Nah, kemudian yang berikutnya. Yang berikutnya adalah salat ini anak-anakku sekalian menjadi pembersih dari segala dosa. Jadi tidak ada manusia, nak, yang tidak luput daripada kesalahan dan kekhilafan. Pasti kita banyak dosa dan maksiat yang kita lakukan. Baik yang kita sengaja maupun yang kita tidak sengaja. Namun ibadah sholat inilah yang dapat menggugurkan dan dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam hadis anak-anakku sekalian, suatu ketika ya Rasulullah menyampaikan kepada sahabat beliau dan bertanya kepada sahabat beliau, bagaimana kira-kira kalau di depan rumah kalian ada sebuah sungai yang mengalir airnya gitu. Sungai itu jernih, di depan rumah ada sungai mengalir airnya dengan begitu jernih. Kemudian kalian mandi di sungai itu 5 kali dalam sehari. Kalian mandi di sungai itu 5 kali dalam sehari. Apakah masih ada daki atau debu yang melengket di tubuhmu? Maka sahabat pun menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Jangankan 5 kali mandi. 2 kali saja mandi sudah bersih tubuh kita. Apalagi 5 kali. Tidak akan mungkin ada debu, tidak akan mungkin ada daki yang menempel di tubuh kami ya Rasulullah. Apalagi kalau 5 kali. Maka Rasulullah mengatakan apa? Maka demikian pula lah yang namanya sholat itu. Sholat yang kalian lakukan selama 5 kali sehari semalam, itu juga akan menghapuskan, menggugurkan dosa-dosa kalian. Makanya anak-anakku sekalian, jangan tinggalkan sholat ini, nak. Rajin kerjakan, nak. Semalas apapun,
berdiri ki nak, bangun ki, karena setan itu nak, setan iblis itu nak, yang paling dia goda itu manusia adalah solatnya. Kalau solatnya dia tinggalkan, gampang dia lakukan kemaksiatan yang lain. Tapi kalau solatnya dia mampu kerjakan nak, begitu banyak keburukan yang mampu dia hindarkan pada dirinya. Itulah kenapa sampai setengah mati itu bangun kalau subuh. Setengah mati kita bangun untuk sholat subuh. Kenapa? Karena setan itu membelenggu kita dengan 3 belenggu. Diikat kita nak dengan 3 ikatan yang kuat. Apa? Ikatan yang pertama akan lepas pada saat kita bangun. Ikatan yang kedua lepas pada saat kita telah selesai ambil air wudhu. Dan ikatan ketiga lepas setelah kita telah menunaikan sholat. Ini 3 belenggu. Makanya kalau bangun subuh itu berat sekali. Karena pahala dari sholat yang paling besar itu adalah sholat subuh. Adalah sholat subuh anak-anakku sekalian. Makanya kalau bangun memang berat. Apalagi anak SD seperti kalian yang kelas 6. Kutunya luar biasa. Ya, seperti kita kasih bangun apa itu, piramida itu. Ya, berat sekali. Tetapi bangun kita, bangun. Kalau kita bangun, lepas 1 ikatan. Kalau kita ambil air wudhu, lepas 2 ikatan. Tapi biasanya kalau sudah ambil air wudhu, kembali lagi pergi tidur. Makanya setan juga mengatakan, tidur mau kembali lagi. Tapi kita bilang tidak, saya harus sholat. Maka pada saat kita selesai sholat, terlepas belenggu yang ketiga. Maka merdekalah kita dan kita bisa beraktivitas di dalam keseharian kita. Anak-anakku sekalian yang sama berbahagia, itu kewajiban sholat. Yang berikutnya adalah, sholat itu nak dapat menguatkan jiwa kita dalam menghadapi cobaan-cobaan kehidupan. Itulah hebatnya yang namanya sholat. Jadi sholat ini dapat menguatkan jiwa. Siapa sih yang tidak punya masalah? Siapa sih di antara kita yang tidak pernah galau nak? Tidak pernah merasakan kepedihan, sakit hati dan lain sebagainya. Pasti akan ada. Pasti akan ada perasaan senang, perasaan susah. Pasti akan ada yang namanya ketidaktenangan di dalam hidup. Akan kita hadapi itu. Dan kita akan mendapatkan itu. Tapi tidak usah khawatir. Ada resepnya untuk menguatkan jiwa kita. Kalau Anda dalam keadaan merana, dalam keadaan galau, dalam keadaan gelisah, mungkin karena dimarahi ayah bunda, mungkin karena nilainya rendah, mungkin karena uang saku yang tidak diberikan, mungkin karena keinginan untuk beli misalnya HP, HP ini dan itu yang tidak kesampaian, menyebabkan kalian merasa sedih hati, merasa gundah, maka ada resep dan obatnya. Apa resepnya? Salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin." Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Luar biasa anakku sekalian. Ada yang menganggap penolongnya adalah musik. Ada yang menganggap kalau saya dengar musik, hilang rasa jengkel saya. Boleh jadi iya. Ada yang menganggap, saya pergi nonton misalnya, atau main game untuk menghilangkan perasaan gundah itu. Boleh jadi iya. Tetapi dia hanya sifatnya sementara. Orang-orang beriman tidak akan lari ke tempat-tempat itu. Orang-orang beriman tidak akan mengambil itu sebagai solusinya. Orang beriman kalau ditimpa masalah, ditimpa musibah, mereka lari kepada 2 hal. Apa itu? Sabar dan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Jadi disitulah kesempatan kita bermunajah kepada Allah. Bahkan setelah sholat kita berdoa kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Dan minta kepada Allah untuk diberikan jalan keluar. Jadi apapun masalahmu nak di masa depan. Kalian kelas 6 SD, mungkin masalahnya masih sedikit, masih kecil-kecil. Tetapi seiring dengan waktu nak, sampai kalian dewasa, sampai kalian menikah, atau sampai kalian kuliah, pasti akan semakin banyak masalah. Semakin banyak problema, maka jangan tinggalkan 2 hal ini. Kalau ingin selamat di dunia dan bebas dari masalah itu, jangan tinggalkan 2 hal. Apa itu? Wasta'inu bisabri was-shalah. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolong.
bukan ke tempat yang lain anak-anakku sekalian. Bukan ke narkoba, bukan ke minuman keras, bukan ke musik, bukan ke teman-teman yang lain. Tetapi kita hadapkan permasalahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar dan sholat. Jadikan itu sebagai penolong kita. Kemudian yang berikutnya anak-anakku sekalian, orang yang mengerjakan sholat ini, bahkan mereka sholatnya khusyuk, itu adalah merupakan termasuk orang-orang yang beruntung. Dalam ayat di surah Al-Mu'minun, surah ke-23, ayat 1 sampai dengan ayat 2, Allah berfirman, kada aflahal mu'minun. Sungguh berbahagialah orang-orang beriman itu. Siapakah orang-orang beriman yang berbahagia, yang beruntung itu? Allazina hum fi sholatihim khasyi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Khusyuk dalam sholatnya. Ya, mereka itu apa? Apa ganjarannya? Di ayat 11. Mereka penghuni surga Firdaus. Bahkan mereka mewarisi surga Firdaus dan mereka akan kekal di dalamnya. Maka luar biasa anak-anakku sekalian. Yang terakhir ya, yang terakhir yang Ustadz ingin sampaikan, apa akibatnya kalau kita ini meninggalkan sholat? Sudah Ustadz sudah sebutkan tadi keutamaannya, kewajibannya, kemudian bagaimana dia mengarahkan kita kepada berakhlak yang mulia. Apa akibatnya kalau kita meninggalkan sholat? Yang pertama anak-anakku sekalian, akibatnya adalah di dunia ini kita termasuk generasi yang jelek. Generasi yang buruk. Itu di dunia, satu. Yang kedua, di akhirat kita akan menjadi penghuni neraka sakar. Ada namanya neraka, tempat di neraka namanya neraka sakar. Dalam ayat Allah berfirman, nanti buka surah Al-Mudatsir ayat 42 sampai dengan ayat 43. Masalakakum fi sakar? Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka sakar? Maka mereka pun menjawab, qalu lam naku minal musallin. Maka mereka pun menjawab, kami dahulu di dunia tidak termasuk orang yang mengerjakan sholat. Ini mengerikan anak-anakku sekalian. Tidak ada satupun di antara kita yang mau masuk ke dalam neraka. Kecuali artis yang agak miring-miring otaknya itu bilang, ada artis itu bilang, biar saya masuk neraka, yang penting saya ketemu dengan bintang film di sana. Ada kan begitu ya? Ya mungkin juga kalian ada berpikir biar masuk neraka deh supaya ketemu dengan artis Korea di sana. Mana enaknya neraka? Neraka itu siksaan yang paling ringan di neraka itu dikasih batu di bawah kaki kita, mendidih kepala kita. Mendidih kepala, begitu panasnya itu batu, satu batu mendidih kepala kita. Minumannya, ya Allah, minta maafin aku sekalian. Minumannya nanah. Kalaupun ada airnya, air yang sangat panas, kalau dia minum, langsung kelihatan itu anunya. Ini lehernya langsung kelihatan itu tulang-tulangnya. Menghancurkan tubuhnya. Pakaiannya, ada juga pakaiannya. Apa pakaiannya? Pakaiannya dari ter. Ter ya. Itu yang dijadikan aspal. Dia kan pakai ter yang sangat panas. Itu yang jadi pakaiannya. Na'udzubillahi min zalik. Mungkin kita bilang, enak Ustaz, warna hitam. Kayak satria baja hitam. Apa enaknya? Panas sekali itu. La yamutu fiha wa la yahya. Tidak hidup dan tidak mati orang di neraka itu. Artinya setengah mati. Ya, kalau sudah disetrika badannya, dikasih bagus lagi, disetrika lagi. Begitu seterusnya. Nauzubillahi min zalik. Jangan lagi kita berpikir, biar misalnya masuk neraka, ketemu bintang film. Jangan kina. Itu tidak ada artinya itu. Lebih bagus kita berdoa untuk dimasukkan ke dalam surga. Makanya kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah aku keselamatan di dunia, keselamatan di akhirat, dan jauhkanlah aku dari azab api neraka. Nauzubillahi min zalik anak-anakku sekalian. Makanya inilah yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka sakar. Apa itu? Lam naku minal musallin. Dahulu di dunia aku tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Anak-anakku sekalian sama berbahagia. Apalagi pembeda antara keimanan dan kekufuran seseorang adalah sholat. Dalam hadis Rasulullah menyebutkan, bainal kufri wal iman tarkus sholah. Batas antara seorang yang beriman
dan seorang yang kufur adalah meninggalkan sholat. Maka inilah yang harus kita waspadai anak-anakku sekalian. Jangan sampai kita mengaku diri orang yang beriman, lantas kita tidak sholat. Mana bukti keimananmu? Dan ingat anakku sekalian, ada satu lagu, ya, satu nasyid, itu mengatakan, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Ya, jadi kalau kita tidak sholat, akan menjadi penyiksaan di alam kubur, bahkan akan menjadi penyesalan nanti di akhirat kelak. Di manakah kita sholat itu? Kita sholat ini cuma di dunia, Inilah kesempatan kita untuk mengumpulkan pahala yang sangat banyak di dunia ini. Untuk menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sewaktu kita meninggal dunia. Mungkin inilah anak-anakku sekalian, kesempatan yang berharga ini kita manfaatkan untuk menjelaskan menyangkut tentang sholat ini. Bagaimana sholat cermin daripada akhlak kita, menghantarkan kita kepada akhlak-akhlak yang mulia. Maka inilah yang kita bisa sampaikan kepada anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, rajin dan taat ibadah kepada Allah Subhanahu. Kalau sholat sudah kita tunaikan, kita kerjakan dengan baik, insya Allah akhlak kita juga akan menjadi akhlak yang baik. Bahkan ke depan kita akan menjadi generasi terbaik di masa depan. Demikian anak-anakku sekalian, semoga ada manfaatnya, dan saya kembalikan kepada Bapak Guru kita untuk memandu lagi kegiatan daurah kita ini. Kalau misalnya Ustadz ada yang anak-anak kita yang ingin bertanya, kita persilahkan. Hadanallahu wa yakum majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Itulah tadi materi daurah kita, yaitu salatmu cerminan akhlakmu. Ya. Di sini kita mendengarkan ada beberapa poin yang disampaikan oleh Ustaz kita. Yang pertama adalah kewajiban salat itu sendiri, dan yang kedua keutamaan ketika kita melakukan salat, dan yang ketiga akibat meninggalkan salat. Jadi itu poin besar yang telah disampaikan oleh Ustaz kita. Namun kalaupun ada yang mau ditanyakan non-soleh, maka kita akan memberikan kesempatan ya untuk bertanya. Ya, mungkin kita akan. Ya, silakan anakku sekalian. Ya. Sempat ada yang mau bertanya? Ya, jadi yang mau bertanya silakan non-soleh. Ada yang mau bertanya? Silakan. Atau mau malu-malu bisa lewat chat. Jadi yang mau bertanya silakan. Ya, mungkin Afwan yang mau bertanya, Afwan. Ya, ayo silakan yang mau bertanya, Nak. Ya, mau masih gratis, sebentar bertanya dibayar ya. Ya, silakan Soleh yang mau bertanya tentang sholat atau ya. Atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan di luar materi juga, ya. Artinya kita manfaatkan betul waktu kita selama bertemu dengan Ustadz kita, ya, karena ya mumpung ada ya Ustadz kita mumpung hadir di tengah-tengah kita. Ini ada pertanyaan Ustadz. Ya. Ada pertanyaan Ustadz ini dari Rakil. Rakil ya? Dia langsung ada di kolom chat. Rakil. Ya. Ini pertanyaannya bagus ini. Apakah orang gila kalau tidak sholat diampuni Allah? Nah, gitu ya. Ini bagus pertanyaannya. Jadi begini, Nak. Saya jawab, Ustadz. Silakan, Ustadz. Halo, Ustadz. Ya, tafadhal. Ya. Jadi begini, ya, Nak Rakil. Jadi orang gila itu
tercabut atau tidak ada kewajibannya untuk ibadah. Saya. Itu tidak ada kewajibannya untuk ibadah. Ya, termasuk ibadah sholat. Laptop dulu pecas. Wah. Ibadah puasa kan sholat itu yang berakal dan sudah balik. Sudah baliknya itu kalau laki-laki ditandai dengan mimpi basah, kalau perempuan itu dengan menstruasi. Itu dia masuk kepada fase balik namanya. Dan dia harus berakal. Berakal itu mampu membedakan antara yang baik dan buruk. Antara benar dan yang salah. Memang dia berakal. Dia sudah tahu mana kewajiban dan mana yang namanya larangan. Misalnya begitu. Jadi orang gila tidak ada kewajiban mengerjakan sholat. Makanya anak-anakku kalau tidak mau sholat, gila maki saja. Silakan jadi orang gila, nak. Ya, kalau tidak mau puasa, silakan jadi orang gila. Jalan-jalan kemana-mana, topinya panci, ya, senjatanya senjata bambu-bambu, pelurunya onde-onde, misalnya begitu. Kemana-mana bicara sembarangan, itu tidak ada kewajiban untuk dia. Nah, bagaimana Ustadz dengan anunya apa? Dosa-dosanya Ustadz apa semuanya? Itu sudah diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau dia kesian meninggal dalam kondisi yang gila itu, insya Allah di akhirat kelak dia akan diampuni Allah. Nah, yang mendapat taklif pembebanan antara adalah orang-orang yang waras ini. Makanya kita orang waras jangan pura-pura gila, nak. Kenapa? Karena Allah Sudah. kita. Jadi yang kena kewajiban sholat adalah orang-orang yang berakal. Jadi kalau ada anak-anakku tidak sholat, mungkin orang gila dia. Atau mengaku diri gila. Ya. Jadi kalau ada yang dikasih bangun mamanya tidak mau aja sembahyang, orang gila barangkali ini. Bawa langsung ke rumah sakit jiwa. Ya. Boleh jadi ini ada apa-apanya. Kenapa? Karena tidak ada kewajibanmu, nak. Tetapi kalau sepanjang engkau manusia dan berakal, maka kewajibanmu untuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mungkin itu. Jadi orang gila itu sudah tidak ada kewajiban untuk melaksanakan ibadah itu. Dan saya yakin anak-anakku tidak mau itu bertemu dengan orang gila, apalagi yang perempuan menikah dengan orang gila laki-laki, tidak mau itu, ya, karena tidak normal kehidupan kita bertemu dengan orang-orang yang seperti itu. Mungkin itu Ustadz jawaban saya. Ya. Kalau masih ada yang lain, silahkan. Jadi yang mau bertanya lagi, siapa tahu masih ada yang mau ditanyakan? Ya, perwakilan akhwat mungkin, ya, karena sudah ada laki-laki tadi yang bertanya. Ya, mungkin ada yang akhwat juga, karena sudah ada laki-laki asalnya. Ya, tidak usah malu-malu ya. Coba Ustadz suruh angkat tangannya yang sholat full 5 kali sehari semalam. Siapa? Coba angkat tangannya, nak. Siapa yang sholatnya full 5 kali sehari semalam? 5 kali, nak. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Siapa? Angkat tangan semua aja barangkali nih, Ustaz. Bagus. Iya, alhamdulillah. Kasih turun tangan tanah. Sudah bagus ini. Ini satu kesyukuran. Siapa yang sholatnya? Pertanyaan kedua, Ustaz. Siapa yang sholatnya itu tidak disuruh lagi, tapi otomatis kalau sudah masuk waktu langsung pergi ambil air wudhu, sholat, tidak disuruh lagi oleh orang tuanya, tidak diingatkan lagi. Siapa? Ya, silakan angkat tangan, masalah. Baru 2 orang, Ustaz. 3 orang, 4 orang, mantap. Dari 57 anak, 5, 6, 7, 8. Alhamdulillah. Sudah banyak ya, sudah banyak, tapi lebih banyak yang masih disuruh Ustaz ini. Yang sudah tidak disuruh lagi bersyukurlah. Pertahankan, nak, bahkan tingkatkan untuk sholat tepat pada waktunya. Karena itu amalan yang utama. Sholat tepat pada waktunya. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Itu juga amalan yang utama. Adapun yang masih disuruh-suruh, masih diingatkan, bahkan masih disiram air mukanya kalau bangun pagi, maka rubah kita. Harus kita rajin tanpa disuruh lagi.
Karena kita ingin menjadi generasi terbaik, generasi yang handal di masa depan. Mungkin ini saja Ustadz yang bisa kita sampaikan. Ustadz? Ya, nama Ustadz. Jadi, halo. Jadi tidak ada yang, ya Ustadz, nama Ustadz. Jadi kepada seluruh siswa tidak ada yang keluar dulu dari Zoom karena masih ada penyampaian. Jadi demikianlah tadi ya materi yang telah disampaikan oleh Ustadz kita, dan ada pertanyaan satu orang dan sudah dijawab juga. Banyak anakku sekalian, atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Ustadz, saya live duluan Ustadz karena saya harus berpindah ke Zoom yang lain. Ya, syukran Ustadz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tidak ada yang keluar dari Zoom dulu anak-anak dari Ustadz, dan kita ya ucapkan banyak terima kasih jazakumullah khair kepada Ustadz kita yang telah ya senantiasa memberikan ilmunya kepada kita. Semoga menjadi nasihat yang bisa kita terima dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena salat merupakan ya hal yang paling penting dalam kehidupan kita, karena tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz kita bahwasanya diantaranya salat merupakan amalan yang mencegah kita dari ya kekejian dan kemungkaran. Ya. Jadi tidak ada yang keluar karena Pak Guru mau menyampaikan, karena tadi baru satu orang bertanya. Ya, berarti saya yakin semua sudah paham. Hanya saja ada tugas yang akan kita berikan. Tugasnya mudah ya, tugasnya mudah, dan ini bisa dikumpul nanti di guru painya. Ya, jadi di tugasnya itu adalah menuliskan kesimpulan ya tentang materi yang telah disampaikan oleh Ustadz kita. Jadi kalian menyimpulkan materi yang telah dibawakan oleh Ustadz kita tadi. Jadi tulis di atasnya judulnya, akhlakmu, salatmu cerminan akhlakmu. Ditulis di atas judulnya, dan kemudian ditulis apa-apa saja yang kalian tangkap dari pemaparan Ustadz kita. Pahamin dan soleh. Pak Guru tanya dulu, paham semuanya? Didengar Pak Guru tadi? Halo? Oke. Saya tunjuk satu orang dulu lagi. Apa tugasnya? Ya, saya tunjuk dulu. Yang kelihatan di sini cuma Mufli. Ya, Mufli silakan. Apa tugasnya Nasrani? Mufli. Yang didengar sama Ustaz tadi Pak Guru. Ya. Yang jelas. Ya Pak. Apa tugasnya? Menuliskan kesimpulan. Ya Pak. Apa tugasnya Pak Guru? Kesimpulan. Kesimpulan. Ya. Yang dijelaskan sama Pak Guru tadi. Ya, dijelaskan oleh Ustaz, bukan Pak Guru pemateri tadi ya. Pak Guru cuma fungsinya saja. Ya, jadi apa yang saya jelaskan itu cuma 2 menit tadi. Cuma pembukaannya saja. Jangan itu disimpulkan. Yang disimpulkan adalah materi yang telah disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Dr. Askar Yaman ya. Yaitu tentang
salatmu cerminan akhlakmu. Ya, Pak. Dipaham semuanya masalah? Paham, Pak. Paham. Oke, kalau paham. Paham. Bagaimana caranya dikumpul? Ini bisa dikirim lewat WA saja ke Japri, grup Pak. lainnya ya. Zubair. Japri. Jadi dikirim, difoto saja tulisannya dan dikirim. Ya, dikirim. Berapa baris, Pak? Pokoknya yang kalian Berapa baris? pahami. Ya, namanya kesimpulan. Ya, paling sedikit 1 halaman lah. 1 halaman buku. Ya, buku tulis 1 halamannya. Bukan 1 lembar. Itu paling sedikit. Tapi boleh deh 1 lembar, 2 lembar. Ya, boleh. Paham ini Nasoleh? Paham. Oke, kalau sudah paham, silahkan dikirim sama guru lainnya semua. Kalau Imam Syafi'i langsung dengan Pak Guru Agus saja. Tadi Pak Guru Agus tahu? Pak. Tahu? Ya, kalau tahu. Untuk adik iklannya nanti. Ya, tunggu kita Adik iklan sebelum ditutup. Sebelum ditutup kita lihat iklan dulu Nasrani. Kita lihat ya Pak Guru berikan iklan sebagai oleh-oleh untuk kalian. Ya, silakan disimak, silakan dilihat. Bergabunglah bersama kami di SMP Plus Al Asri. Akhlak utama, prestasi pertama, Al Asri juara. Jadi itu tadi ada iklan yang lewat, yang siapa yang sudah mendaftar dari Asri di sini? Pak. Siapa yang sudah mendaftar? Saya, Pak. Sudah banyak ya? Saya, Pak. Iya, jadi jangan terlalu jauh sekolah ya, nanti Pak Guru rindu. Jadi pendaftaran Al Asri
Ya, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, ya sudah kita buka. Jadi bagi yang mau melanjutkan ke jenjang SMP, maka silakan mendaftar. Ya, kuotanya juga terbatas sama Soleh. Jangan sampai ya kita model asri ternyata kuotanya juga terpenuhi, berarti itu tidak bisa lagi diterima. Oleh karena itu, yang bagi yang mau segera ya untuk mendaftarkan diri, tanya orang tuanya. Semoga kita sukses selalu bersama di Al-Asri. Saya kira ini saja Nas Soleh, kita tutup perjumpaan kita. Jangan lupa tugasnya, marilah kita bersama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung sebelum berakhir saya putarkan. Nah, Bergabunglah bersama kami di SMP Plus Al-Asri. Akhlak utama, prestasi pertama, Al-Asri juara. Ya, oke. Jadi itu bonus lagi ya. Jadi 2 kali Pak Guru putarkan. Jadi silahkan yang mau mendaftar ya datang cepat dan ya semoga kita sukses selalu di Al-Asri. Dan karena Pak Guru sudah tutup, silahkan keluar anak Soleh. Ya, mau pilihin sama Pak Guru jadi tidak mau keluar. Pak. Ya silakan. Selamat berjumpa di SMP mau Iya, Pak. Nanti Ya. dari dengan Kaim. Pak Guru udah dia laser masa sekolah nanti, Pak. Tidak ada laser masa sekolah, Pak. Itu belum, nanti masalah sekolah belum ditentukan. Karena jangan sampai takdirnya dia lasri. Di pesantren saya, Pak. Oke, silakan keluar masalah. Pesantren saya, Pak. Rencana. Ya. Jadi manapun yang penting. Waalaikumsalam, Pak. Bertakwa dan salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, barang dah.